Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di channel media pembelajaran PPKN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi PPKN untuk SMP atau MTS kelas 9. Nah, ada materi apa saja yang akan dibahas selama 1 semester ke depan? Mari kita langsung saja lihat ke PPKN. Yang pertama kita lihat KIKD PPKN SMP atau MTS kelas 9 menurut Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Ada 6 KD di dalam materi kelas 9. Yang pertama yaitu mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang ketiga kedaulatan NKRI. Yang keempat keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir bela negara dalam konteks NKRI. Nah, dalam 6 KD tersebut kita bagi dua, semester 1 KD 1 sampai 3, semester kedua KD 4 sampai 6. Nah, terus selanjutnya sistem penilaian PPKN SMP atau MTS kelas 9 kurikulum 13. Nah, jadi nanti ada 3 aspek penilaian. Yang pertama penilaian sikap, meliputi spiritual dan sosial. Jadi nanti segala tingkah laku siswa itu kita nilai. Terus yang kedua penilaian pengetahuan itu diambilkan dari nilai ulangan sehari-hari. Terus yang ketiga penilaian keterampilan, yaitu yang kita nilai terkait tugas atau tugas portofolio yang kita kasihkan ke siswa. Nah, itu kita bisa ambilkan sebagai nilai keterampilan. Nah, ada pertanyaan enggak terkait sistem penilaian dan KD? Kalau ada, kita lanjut. Untuk bahan ajar khususnya PPKN kelas 9 kurikulum 13 nanti kalian bisa menggunakan buku PSE, buku dari sekolah, yaitu Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan kelas 9. Terus kalian juga bisa menggunakan PPKN dari Intan Pariwara. Nah, ini harganya cukup lumayan, sekitar 24.000. Terus ada juga nanti bisa juga dengan menggunakan dari buku Erlangga. Nah, ini juga cukup lumayan, jadi saya sarankan menggunakan buku BSD karena nanti saya juga sediakan link downloadnya. Jadi kalian tidak perlu beli, silahkan download buku BSD selama kalian belum mendapatkan buku dari sekolah. Ada pertanyaan terkait bahan ajar? Kalau ada, langsung kita masuk ke bab yang pertama. Nah, di bab yang pertama ini yaitu mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tujuan pembelajarannya nanti diharapkan kalian itu mampu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, terus mampu menunjukkan sikap bangga terhadap tanah air. Terus yang ketiga, bisa mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di masa awal-awal kemerdekaan. Terus yang keempat, mampu merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat mengenai penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk KD dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut. Nah, yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di materi kelas 7, materi kelas 8 kalian kan masih ingat apa itu Pancasila sebagai dasar negara. Terus, apa Pancasila sebagai pandangan hidup? Ada yang masih ingat? Iya.
Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Pancasila sebagai pandan hidup bangsa itu Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Jadi tingkah laku kita, dasar negara kita itu didasarkan pada Pancasila. Nah, di dalam masa perjalanannya dari perumusan Pancasila sampai sekarang itu banyak mengenai berbagai goncangan, berbagai faktor intern dan ekstern untuk meruntuhkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah yang nanti kita akan pelajari di dalam KD ini. Oke, lanjut. Agar lebih mudahnya, peta konsepnya terkait penerapan Pancasila dari masa ke masa nanti akan dibagi menjadi 4 konsep. Yang pertama, masa awal kemerdekaan dari 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa Orde Baru 1959 sampai 1966. Terus yang ketiga, masa Orde Baru 1997 sampai 1998. Yang terakhir, masa reformasi dari 1999 sampai sekarang. Nah, kita masuk yang pertama dulu, satu-satu dulu, di masa awal kemerdekaan. Nah, pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1950, Pancasila itu banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak, baik dari Belanda maupun dari warga kita sendiri. Bahkan dari masyarakat Indonesia pun ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar, ada yang ingin menggantikan dengan paham komunis, ada yang ingin menggantikan dengan paham Islam. Nah, bagaimana terkait proses Pancasila, kita simak ke materi selanjutnya. Nah, pada masa kemerdekaan terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat. Yaitu yang pertama terkait pemberontakan PKI. PKI yaitu Partai Komunis Indonesia. Nah, PKI di Madiun ini pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso itu bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia. Negara Soviet Indonesia itu negara Indonesia yang berpaham komunis. Nah, itu pada tanggal 18 September Musso itu mendirikan PKI sebagai upayanya untuk merongrong Pancasila dan digantikan dengan paham komunis. Terus selanjutnya, nah ini contoh warga yang terlibat dengan kasus PKI, dan ini sosok Musso, sosok pencetus, sosok perumus negara komunis di Madiun pada tahun 1948. Terus yang kedua, munculnya pemberontakan DI atau TII. DI yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. DITI dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuryo, ditandai dengan dibentuknya negara Islam di Indonesia. Tujuan utama DITI yaitu ingin mendirikan negara dengan berdasar syariat Islam. Kita tahu pada sistem perumusan Pancasila yang sila pertama dalam menjalankan syariat Islam itu kan diganti dengan menjalankan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini malah ingin mendirikan negara yang berdasar syariat Islam. Nah, itu kan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, yang sangat berbineka tunggal ika, dan akhirnya pemberontakan DITI pun itu gagal. Nah, ini contoh korban ini adalah sosok Sukarmaji Kartosuryo, dan ini sudah ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan yaitu atau sering kita sebut dengan RMS merupakan gerakan separatisme yang dipimpin oleh Robert Sumokil. Tujuan dari organnya RMS itu yaitu ingin membentuk negara sendiri atau keluar dari Indonesia membentuk negara sendiri, yaitu pada tanggal 25 April 1950. Nah, ini contoh kongres-kongres, dan ini contoh warga yang ikut serta dalam simpatisan RMS. Bahkan sampai sekarang pun Republik Maluku Selatan masih bergejolak. Terus yang terakhir, yang keempat itu ada pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu. Jadi pemberontakan APRA ini terjadi di wilayah Bandung.
Nah, pemberontakan apa merupakan misi yang didirikan oleh Raymond Masterling pada tanggal 15 Januari 1949. Adapun tujuan apanya itu mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. Intinya, Raymond Masterling ini lebih mengutamakan kita sebagai ikut negara Belanda atau sebagai negara boneka dari Belanda, tetap mengedepankan sistem federal dibandingkan dengan sistem republik. Nah, ini contoh korban dari kekejaman Angkatan Perang Ratu Adil, dan ini sosok Raymond Masterling. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, tugas di rumah, silakan jawab dengan singkat pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa itu pemberontakan RMS? Terus yang kedua, jelaskan yang dimaksud TI atau TII. Terus yang ketiga, jelaskan peran tokoh di bawah ini. Ini tokohnya siapa? Nah, ada pertanyaan enggak? Kalau ada, silakan dikerjakan. Besok dikumpulkan, silakan diklik di komentar. Minggu depan kita bahas dan penarikan kesimpulan. Oke, bisa dimengerti? Kalau ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar video. Oke, selamat malam, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.